Industri film dan wisata tak perlu pasrah berdiam diri. Hadapi pilkada persoalan netralitas, ASN dan DPT perlu mendapatkan perhatian. Sektor pertanian bertahan di masa pandemi COVID-19. Diskon dan bebas administrasi pajak dongkrak PAD. Layani buruh, bus Trans Jateng masuk KIK Kendal. Komisi E cek persiapan pembelajaran tatap muka di cabang Dinas Pendidikan. Hai Dulur Jateng, saya Priscila. Saya Alicia. Kami akan menyajikan berbagai informasi menarik kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah Selama sepekan ini dalam Parlemen in Frame. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman menjelaskan pengembangan objek pariwisata di Jawa Tengah perlu mendapatkan dukungan semua pihak, seperti penataan kawasan Kota Lama Semarang yang sekarang sudah cukup membaik dan patut diapresiasi. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman menjelaskan pengembangan objek pariwisata di Jawa Tengah perlu mendapatkan dukungan semua pihak, seperti penataan kawasan Kota Lama Semarang yang sekarang sudah cukup membaik dan patut diapresiasi. Selain itu, dia berharap perfilman di Indonesia dapat mengangkat ikon wisata Jawa Tengah seperti Dieng, Lawang Sewu, dan masih banyak lagi. Hal ini diungkapkan saat menjadi narasumber di stasiun Metro TV dengan tema Pandemi, Film, dan Pariwisata di Jawa Tengah pada Rabu 4 November 2020. Sementara, aktris sekaligus sutradara Saini Febrianti memandang industri perfilman tanah air membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Dia pun sependapat, film bisa mengangkat potensi wisata daerah. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap aparatur sipil negara tetap menjaga netralitasnya selama berlangsungnya pilkada. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap aparatur sipil negara tetap menjaga netralitasnya selama berlangsungnya pilkada. Ketua Komisi E Muhammad Saleh meminta Bawaslu untuk serius menegakkan aturan. Hal ini diungkapkannya saat memantau kesiapan pilkada di kantor Bawaslu Kota Pekalongan pada hari Rabu 4 November lalu. Dalam kesempatan itu pula, Dewan turut meminta Bawaslu tak jenuh mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di tiap-tiap TPS. Sementara anggota Komisi A Sucipto juga mengingatkan kepada Bawaslu, KPU dan Dinas Kependudukan agar mencermati daftar pemilih tetap supaya tidak menimbulkan masalah. Melihat persiapan pilkada 9 Desember yang akan datang, di mana hari ini adalah masuk tahapan kampanye. Tentu kami berharap dari Komisi A, pilkada di Kota Pekalongan ini bisa berlangsung dengan baik, lancar, tanpa ekses apapun. Dan kita berharap Bawaslu bisa berdiri di tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, dan tetap bisa istilahnya menanggapi apapun permasalahan yang dari masyarakat. Wakil Ketua Komisi B Sri Maryuni merasa optimis sektor pertanian mampu bertahan di masa pandemi COVID-19. Terbukti, sejumlah petani mampu meningkatkan pendapatan. Wakil Ketua Komisi B Sri Maryuni merasa optimis sektor pertanian mampu bertahan di masa pandemi COVID-19. Terbukti, sejumlah petani mampu meningkatkan pendapatan. Seperti yang dilakukan kelompok petani sayur organik Tani Citra Muda, Desa Sidomukti, Kabupaten Semarang, omset selama per bulan bisa mencapai 300 juta rupiah dari waktu sebelumnya. Sri Maryuni berharap, kelompok Tani Citra Muda bisa menjadi pioner bagi para petani muda untuk tidak ragu dan takut menggeluti bidang pertanian. Kebijakan diskon dan pembebasan sanksi administrasi menjadi cara Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Provinsi Jawa Timur memiliki kiat-kiat untuk bisa menarik pemasukan dari sektor pajak selama pandemi COVID-19. Kebijakan diskon dan pembebasan sanksi administrasi menjadi cara Badan Pendapatan Daerah untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal itu mengemuka dalam pertemuan Komisi C DPRD Jawa Tengah saat melakukan studi komparasi di Bapenda Jawa Timur. Anggota Komisi C, Agung Budi Margono menyatakan, cara yang dilakukan Pemprov Jawa Timur tersebut bisa dicontoh oleh Jawa Tengah. Kepala Bidang Pajak Bapenda Jawa Timur, M. Purnomo Sidi menjelaskan, saat pandemi COVID-19, pemerintah terus berupaya menggali sektor pajak untuk pendapatan daerah. Di sisi lain, kebijakan tersebut diharapkan tidak membebani masyarakat. Beberapa terobosan menarik ya yang kita bisa belajar dari Provinsi Jawa Timur. Beberapa program mulai dari koordinasi dengan Satlantas Polda Jawa Timur, pengesahan daripada pembayaran pajak kendaraan, termasuk yang tadi cukup
fantastis adalah ada program strategis ya, semacam diskon dan juga hadiah-hadiah yang itu memberikan efek cukup besar di saat masa pandemi ini. Partisipasi pembayaran pajak bisa tetap meningkat. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah mengoperasikan bis Transjateng di kawasan industri Kendal. Kebijakan itu dimaksudkan agar buruh bisa dengan mudah mengakses transportasi umum. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah mengoperasikan bus Transjateng di kawasan industri Kendal. Kebijakan itu dimaksudkan agar buruh bisa dengan mudah mengakses transportasi umum di tempat itu. Kasih Operasional Bus PT Transjateng, Lambang Kurniawan, menyebutkan saat ini sudah menyiapkan 4 armada bus untuk trayek Semarang-Kendal. Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri sangat mendukung beroperasinya bus Transjateng di kawasan industri Kendal. Terlebih, tarif bus tersebut terbilang murah, cukup Rp2.000 saja. Jelang pembelajaran tatap muka, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah mengecek kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah. Jelang pembelajaran tatap muka, Komisi E DPRD Jawa Tengah melakukan pengecekan kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk penerapan protokol kesehatan. Saat berkunjung di kantor cabang Dinas Pendidikan Jateng 1 yang berada di Kabupaten Semarang, Komisi E mendapatkan informasi sejumlah daerah sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Bahkan, ada sebagian daerah pada November ini telah membuka sekolah untuk siswa. Wakil Ketua Komisi E Abdul Aziz mengatakan, masalah protokol kesehatan wajib ditaati semua sekolah. Orang tua siswa pun diminta tak lengah menerapkan 3M. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Budi Santosa menjelaskan, saat ini pihaknya sedang mengawasi mobilitas para guru agar lebih terpantau. Sejumlah sekolah pun sudah mengajukan persiapan dilakukan pembelajaran tatap muka.